Sampurasun. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan coba memulai lagi pembelajaran kita lewat pembelajaran jarak jauh atau sistem online. Mudah-mudahan kita semua masih semangat untuk belajarnya ya. Kali ini Bapak akan memaparkan pembelajaran untuk kelas 7. Jadi materi kelas 7 ayeuna ngeunaan aksara Sunda ya. Jadi materinya tentang aksara Sunda ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran ya, Bapak ingin mengungkapkan dulu sesuatu ya. Hari ini negara kita sedang terkena akibat dari wabah ya, virus namanya COVID-19 ya, coronavirus ya. Kalian tolong jaga kesehatan ya, pola hidup yang sehat, makan yang teratur, kemudian yang anak-anak Bapak yang beragama Muslim ya, selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar-lancar saja ya. Dan jangan lupa kalau misalkan keluar rumah atau di rumah juga ya, harus selalu memakai masker. Oke. Baik, kita akan mulai pembelajarannya, yaitu tentang aksara Sunda ya. Jadi di materi kelas 7 semester 2 aya pengajaran mengenai aksara Sunda. Jadi pembelajaran mengenai aksara Sunda, pembelajarannya Bapak akan bagi 3 ya. Jadi pembelajaran akan Bapak bagi 3. Yang pertama adalah sejarah aksara Sunda. Yang kedua adalah bentuk aksara Sunda ya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah penulisan ya, tentang kaidah penulisan, bagaimana sih menulis aksara Sunda itu ya. Oke, gitu. Baik, kita mulai ke pertama ya, nuka hiji ya. Pertama itu ya tentang sejarah aksara Sunda. Jadi pada zaman dulu ya, zaman baheula gitu kan, itu pada awal tahun 2000-an, ini awalnya ini pada umumnya masyarakat Jawa Barat ya, Jawa Barat hanya mengenal adanya satu jenis aksara daerah ya, Jawa Barat, yang disebut sebagai aksara Sunda gitu ya. Jadi aksara Sunda yang sekarang ya disebut juga pula itu aksara Ngalagena ya. Jadi Ngalagena namanya. Itu menurut catatan sejarah, aksara ini telah ada atau dipakai. Jadi aksara Ngalagena atau aksara Sunda ini sudah dipakai oleh masyarakat Jawa Barat pada umumnya menurut catatan sejarah itu pada awal abad ke-14. Jadi pada awal sejarahnya abad ke-14 sampai ke-18 ya. Nah, sudah lama sekali ya. Nah, apa buktinya? Ya, buktinya itu kita dapat lihat pada prasasti. Prasasti, seperti kalian ketahui, jadi prasasti teh tulisan-tulisan sejarah ya, nu dijieun tina batu. Jadi prasasti itu kan terbuat dari batu yang ada tulisan sejarahnya gitu ya. Nah, selain di prasasti itu ada juga tulisan-tulisan aksara Sundanya itu ada di naskah-naskah kuno gitu kan. Ada tulisannya, tulisan seperti surat-surat dari raja ke raja siapa, atau misalkan dari raja memberikan titah kepada pengawalnya, atau handai taulan dari raja, atau misalkan ada hubungannya ke negara lain atau kerajaan lain tuh lewat naskah kuno ya. Jadi ada biasanya dibuat dari daun ya, ada dari daun namanya daun rontar, atau ada pula dari bambu
ya, yang tulis sedemikian rupa. Nah, itu buktinya. Ya, di Bogor banyak ya tempatnya. Di Bogor ada di Ciaruten atau yang dekat dengan kita saja di Istana Batu Tulis itu ada ya. Di situ ada prasasti batu tulis ya kan. Nah, itu. Nah, jadi masalah sejarah ini kalau misalkan kita hitung sesuai dengan tahun Masehi gitu kan, itu kira-kira abad ke-14 sampai 18 tuh kisarannya itu dari tahun 1371 sampai dengan 1475 ya. Jadi awalnya dari kerajaan Sunda ya dikawali sampai ke Pajajaran yang itu. Jadi Pajajaran pada intinya ya. Itu sejarah. Nah, sejarah aksara Sunda. Yang kedua, dalam pembelajaran bahasa Sunda kita mengenal tentang bentuk aksara Sunda ya. Sekarang kita bahas tentang bentuk aksara Sunda. Dalam aksara Sunda itu ada 3 bagian ya untuk mengenalan tentang aksaranya. Jadi aya tilu ya carana mun urang rek apal ngeunaan aksara Sunda, cara-caranya. Cara-carana ada 3 ya. Jadi kita harus mengetahui dulu satu itu. Di bentuk aksara Sunda itu ada yang namanya aksara suara. Aksara sorak gitu cik Sunda nama, atau vokal mandiri. Aksara vokal mandiri ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, bahasa Sunda juga ada, nanti ada penerangannya ya. Anu kedua, yang kedua, selain ada aksara suara atau vokal mandiri, di pembelajaran aksara Sunda itu ada yang namanya aksara ngalagena. Nah, ini ya. Aksara ngalagena. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata, bukan kata, maksudnya huruf ya, aksara ini berupa konsonan ya, yang dipadukan dengan vokal. Nah, ini ngalagena. Kemudian setelah huruf ngalagena ada yang ketiga, yaitu yang disebut sebagai rarangken. Ya, apa itu rarangken? Rarangken itu adalah penentu bunyi ya, bunyi akhir dari sebuah kata atau kecap. Jadi kecap-kecap di bahasa Sunda loba ya, sesuai dengan kajian nu tadi nu kahijinya eta aksara vokal. Jadi dina tungtungna biasana ya vokal a kumaha bunyina a, i, u, e, o, atau misalkan nu lainna kumaha misalkan nu akhirana h ya kan, atau di tengah-tengahna aya naon deui atau misalkan r kumaha. Nah, itu ada di pembelajaran rarangken ya. Nah, itu dibentuk aksara Sunda. Jadi aya tilu ya, aya aksara suara vokal mandiri. Anu kadua nyata ada aksara ngalagena. Anu katilu aya rarangken gitu ya. Tuh penjelasannya. Jadi orang balik deui kanu selanjutnya, kita kembali ke seterusnya, yaitu yang ketiga ya. Pembelajaran ketiga adalah kaidah penulisan ya. Bagaimana sih cara penulisan ya? Jadi aksara Sunda juga sama, kaidah-kaidahnya itu disesuaikan dengan manuskrip sedunia. Manuskrip itu bentuk lekukan-lekukan huruf gitu ya. Jadi hampir sama dengan huruf Latin, tapi ya tidak sama juga ya. Nah, orang kawitan orang mulainya latihan soal ayeuna nu kahiji yang pertama ya, cap yang pertama nih jaka, ada 2 sukata ya, jaka nih. Nah, konsonannya apa nih? Kita lihat dulu.
ngalagenanya kumaha ya, kita gabungkan ya. Ngalagenanya seperti apa kita tulis. Siap ya. Nah, ini aksara ngalagenanya seperti ini. Ja, ini ja nih. K-nya ini seperti ini. Ini K. Nah, beres. Ini nomor 2. Joko, 2 suku kata. Nah, ngalagenanya seperti apa? Nah, sama ya. Tulis ja, ini K. Ini kan ja tadi ya, ini K. Kita rubah ja-nya jadi O. Jadi jo itu dengan membubuhkan dengan rangken seperti ini. K berubah jadi ko sekarang. Itu pakai tanda yang seperti tadi ya. Nah, masih ingat ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dicek tadi dina gambar nu aya dina video ya. Nah, tentang rarangken tadi. Ayeuna soal nu katilu. Nah, abdi. Nah, abdi. Tapi dina asal usulna ya a ya. Ada 3 ini harusnya mah a, ba, di ya. A, ba, di harusnya ini. Nah, kalau a mah termasuk ke dalam huruf apa tadi? Huruf vokal mandiri. Nah, kita buat dalam ininya seperti ini. Ini a kan? Nah, b asal katanya dari ba ya kan? Ba-nya seperti ini ngalagenanya nih. Set 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 set. Ini ba. Di-nya kan? Nah, ngalagenanya dari da. Ini da. Nah, kita rubah nih. Ini kan ba ya. Ini jadi B, ini rubah jadi ti ya kan. Ini pakai rarangken pamae. Ada jadi di ini rarangkena pakai panghulu. Nah, gitu. Abdi. Nah, ya. 4. Teh. Nah, 2. Teh. Nah. Ya. Siap-siap. Teh. Nah, seperti apa coba? Orang coba. Kita coba. Ya, ini kita buat huruf ta. Ya, tak lagi kan? Nah, H berarti ya, kita butuh H nih. Seperti ini. Nah, ta ini H kan? Nah, kita ubah. Kita ubah jadi T. Ubah T. Rangkainya diubah dalam paneleng. Yang ini ada tandanya ya, tanda curaknya nih. Pakai rangkaian paneleng. Nah, rangkaian paneleng nih seperti ini. Garisnya di belakang. Nah, ini juga sama, pakai rangkaian paneleng di depan. Seperti ini ya. Hampir sama dengan ini ya. Kalau ini mah bukan paneleng tapi panolong karena bunyinya o ya, bunyinya o di vokalnya.
Kalau ini berubah jadi e. Nah, itu rangkainya paneleng gitu kan. Nah, seperti ini. Coba dilihat dulu, dipahami. Nah, sekarang ini yang belum ya. Ini baru H, kan kita ingin merubah ini jadi H saja kan, teteh gitu kan. Ini tinggal dimatikan atau ininya dihapus, dimatikan dengan pakai rarangken pamae seperti ini gitu ya. Gimana, paham? Tapi ada cara lain, ada cara yang lain lagi untuk teteh ya. Yang tadi kan teteh ya. Nah, ini ada nih cara yang kedua nih. Ini kan paneleng ini kan ta, ini juga ta, jadi udah berubah kan, ini seperti ini jadi t. Nah, ini udah tete nih, kita butuh H-nya, tinggal ditambah apa coba dalam rangkaian, yaitu pangwisad ya. Seperti ini nih, garis miring double gitu. Ini jadi sebutnya teteh ya. Karena ini tambahannya adalah akhir di sebuah kata atau di nakecap akhirnya H pangwisad deh. H teteh jadi ya. Ini teteh sama, mana yang harus diambil? Lihat saja nih. Ini ada berapa bentuk hurufnya? Ini kan 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Nah, ini 5. Ini 6 kan? Nah, ambil saja yang lebih singkat kalau dalam pembentukan aksara Sunda. Berarti ini yang benar. Ini juga tidak disalahkan kalau begini, tapi ini yang lebih singkat dan lebih efisien ya gitu. Nah ya, latihan soal di Bapak, mudah-mudahan kalian bisa berlatih lagi dengan giat ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi kalau misalkan langsung puas, kalian tidak akan ada usaha lagi ya. Oke, itu untuk tutorial cara penulisan aksara Sundana. Oke, hatur nuhun. Nah, itu tadi tutorialnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tetap belajar terus ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa hanya sekedar bisa saja tapi tidak belajar, sama saja dengan bohong. Jadi harus bisa ya. Ada pepatah Sunda mengatakan, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Jadi sesuatu yang terus menerus, apalagi dilakukan terus menerus pasti akan jadi mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, nanti di penghujung pembelajaran ini nanti ada tes ya, ada latihan untuk tugas kalian. Tolong nanti kalian catat dalam buku catatan kalian untuk pembelajaran nanti ya. Oke, Bapak tutup dengan memakai pantun Sunda atau sisiniran. Saninten buah saninten, saninten di kalapaan, hapunten adu hapunten, pilih ayah kalpatan ya. Sekian dari Bapak pembelajaran bahasa Sunda untuk kelas 7. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun.